gig yang kuning ya guys. Oke guys, pertama kita bakal ngapus dulu. Oke, nanti kita bakal nyari rambut. Aku nampain satu tadi, tapi aku lagi mau nyariin aja. Kita pakai yang satu itu aja ya. Ini yang paling bagus nih. Taruh. Jadi kita pakai ini. Berapa sih panas? Ini bagus. Tapi nyalain lagi. Karena kakak duduknya di atas. Gimana ini? Lucu. Oke. Sekarang kita cari. Bajunya salah ya? Manginya. Kita tulis. Little Pony. Ini dia. Ini. Ini aja deh. Atau yang atas. Ini aja deh. Udah makan kakak? Jadi kaku. Kapan? Hah? Kapan? Sekarang. Layarnya. Layar kita pindahin dulu ke sini. Oke.
Tapi pink ini bagus, tapi ini khusus yang pink itu. Oke. Dia kurnia si pink ini kan. Bunda ngapain kak? Tahu kak. Kayak ada hiasan. Oke, Ra. Halo, pada menonton nggak? Iya bentar. Aku pencet deh. Nah, ini nih. Oke. Jadi guys, avatarnya sudah selesai. Sekarang kita bakal buat rumah dekat orangnya biar nggak kesepian. Ini cuma di sini. Dan mereka yang jadi keluarga kita. Oke. Oke. Gagal di situ. Asik, bisa sama Ustazah Tiara nak, mau kan? Kapan keyboardnya? Keyboardnya kapan? Keyboardnya kapan? Jadi, Bos, keyboardnya kapan? Kak ada sholat. sholat. Oke. Oke, kalian berdua merapat sama ibu. Hidup deh. Yang ada kakak merapat dulu di sini. Hatimu yang terdalam. Adik, Dinda, mata wayang ibu. Yang mana? Yang kakak yang betul ini orderannya? Minion guys. Kita ke tempat gagal aja guys. Karena aku lagi kesepian guys. Kita ada 4, Lebih keluarga yang lain itu lagi pergi. Biru, pink, hijau, merah. Adik mau yang mana? Kapibala. Hah? Ini kapibala nih. Adik mau yang coklat. Ini ada loh. Serius? Ya ini ada kapibala. Ini kapibara kak. Adik mau yang coklat aja. Bukan yang ini loh. Yang bukan loh deh. Kayak mana nih? Itu tempat telinganya udah deh. Belum.
Kayak mana nih kerjanya? Tadi mana yang ditelepon nih? Ini ada tuh kak. Tadi kok ada loh. Ini. Itu bukan ditelepon. Teleponi dong nak. Itu gambar atasnya aja diteleponi kak. Cek. Tolong. Susunan barisannya tak sama lagi. Oh, 1, 2, 3. Ini kan kakak tengok kan, tapi nggak diteleponi Dona. Pas ditengok kan, bohong dia, Yang merah ada yang merah muda. Ini kan, Kamu ini. ada yang kapibala. Aduh. Oke. Iya, gantungan kunci ya. Banyak ada gantungan kunci, tak kubah-kubah ada gantungan kunci. Keyboard tuh apa? Oke. Keyboard. Ini lah dia keyboardnya ini ya, bisa dipincet kalau enggak lah. Anak zaman now ini ya. Oke, jemputin terus nak. Enak badannya nak. Bertemu ke rumah baru. Cepat terus. Tidurlah. Kamera apa ini? Ada kamu. Apa tandamamu? Yang punya kontak yang kayak mana? Oh ini sih lebih lucu sih, tapi nggak ada gambar. Kak, yang ini lebih lucu tapi nggak ada gambar. Oke. Susunan barisannya tak sama. Itu langsung komplit aja loh Nora. Oh, mana dia nih maknya? Itu kita buat ini. Ini ada lagi tapi mahal kak. Tapi ini bukan gantungan kadang kayaknya. Bukan itu punya kontrak kak. Bukan. Ih, ngapa sih karet yang cantik ini? Ini dari siapa nih? Aku lagi nggak masak, aku mau. Mau bilang kita ini serba minion. Susunan barisannya tak sama lagi. Oh, satu. Ih, ngapa sih? Dengan pertanyaan abang tanpa ragu Ini. bahkan dengan Bukan. diatur sesuatu kita bilang juga alhamdulillah ya bang ya untung masih ada orang yang menolong itu kalau nggak ada laki-laki Orang tadi nih. mungkin dilecehin lah ya sama orang-orang. Nah berbeda dari Imas yang tampak lega dan juga tampak penuh syukurnya di saat itu kenapa abang ini malah terdiam seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Masa kita tutup? Itu lalu sesaat kemudian wajah serius abang lagi. Neng, kejadian itu jangan diceritakan ke siapa-siapa. Takutnya malah nanti ada yang makan misalnya. Cukup diundang aja dan jangan pernah diceritakan. Ya, jangan diceritain ke siapa-siapa. Satu kali dia ngomong itu. Akhirnya tanpa banyak bertanya, Imas pun langsung meninggalkan kata-kata. Nah lanjut lagi Pak. Setelah kejadian yang menimpa Teh Ina kemarin berlalu, mereka sekeluarga pun tidak pernah membahas apapun lagi tentang hal itu. Mereka kembali lagi beraktivitas dengan normal seperti biasanya. Lalu tanpa terasa puluhan tahun pun sudah lewat. Sampai mereka tiba di tahun 1990-an, di mana semua cucu-cucu abang yang 77 orang itu termasuk Yuyun
sudah merantau ke kota lain, ada nikah, udah kerja, udah kuliah dan lain-lain. Nah pada saat itu abah tentunya sudah sangat tua usianya sudah sekitar 85 tahun. Di usia tuanya abah tetap tinggal di rumah itu, di rumah yang di Sukabumi ini, dengan ditemani oleh anak sama Senin depannya rilis ya, Kak. juga menantunya Umi. Jadi mereka di sana masih tinggal bertiga, cucu-cucu mereka yang sudah berangkat. Meski ketujuh cucunya abah sudah banyak yang berkeluarga, sudah banyak yang merantau ke kota, mereka punya satu tradisi keluarga yang masih sangat dilaksanakan, Pak. Yaitu mereka selalu kembali berkumpul di rumah Sukabumi setiap kali tiba hari raya Idul Fitri. Jadi tiap kali apa pasti balik kampung, pasti mudik, semua kumpul di rumah Sukabumi. Dan singkat cerita, seperti biasa di tahun itu sehari sebelum Lebaran semua cucu abah pun sudah berkumpul lagi di rumah Sukabumi. Tujuh-tujuhnya nih, semua sama keluarganya, sama istri, sama suaminya juga berkumpul di rumah Sukabumi. Suasana menjelang Idul Fitri pun terasa semakin semarak dan syahdu. Dengan penuh kegembiraan, ngobrol, kabar, dan Awal ya. berbagai hidangan. Aku kemana? Aku kemana kau? Ih, sekolah ini gak tahu nih, ingat aku. Aku mau bilang capek lah, bos. Oke. Cara aku tuh bakalan buat kamar Pun semua bangun pagi untuk melaksanakan sholat id berjamaah. Ya, sini dek. Karena memang lokasi masjid Dek, balik, Dek. jauh Sini, dari Dek. rumah mereka, mereka pun berangkat ke sana dengan berjalan kaki bersama. Tunggu dulu, gimana? Tapi Perhatikan dulu. terpaksa nggak bisa ikut sholat id. Hesti, cucu abang yang ke-6, adiknya jujur. Karena kebetulan waktu itu Hestinya lagi haid. Alhasil ketika semua orang sudah berangkat ke masjid untuk sholat Idul Fitri, Hesti pun tetap tinggal sendirian di rumah besar itu. Selagi menunggu yang lain pulang, Hesti memanfaatkan waktu luangnya itu untuk bersih-bersih rumah lagi. Keempat berarti, Hesti pun mulailah keempat, tuh Edi. lagi kan Empat bersih-bersih lima. dari depan, dari rumah bagian Lima, depan, lima. ruang tamu, lanjut ke ruang tengah, ke dapur, dan yang terakhir kemana? Musola. Pasti nggak ada musola di rumah. Nah, ketika si Hesti berjalan mendekat ke arah musola, Lagi. didengar kok macam-macam suara orang lagi sholat ya di musola itu. Semakin dekat langkahnya ke musola, makin jelas pula suara orang sholat itu. Dengan penuh keheranan, Hesti ngebatin, loh, bukannya tadi semua udah pada berangkat ke masjid ya? Ini apa? Dia telat bangun habis itu dia sholat di musola nih. Pikir Hesti kayak itu. Karena penasaran, Hesti pun memutuskan untuk memeriksa langsung ke musola nih. Tapi, Wak, Kak Ika. tempat Hesti melihat ke dalam musola itu, langkah akhirnya dia pun memberanikan diri untuk mengintip ke dalam musola. Dan FYI, musola di rumahnya si Abah ini nggak punya pintu dan nggak juga yang ditutup pakai horden pintunya ya. Dengan sangat hati-hati secara perlahan-lahan dibuka lah itu horden. Abangnya apa sih? Kakek neneknya. Diloloskan kepalanya setelah jantungnya langsung berdetak. Kak, cek Ada 4-5 orang laki-laki yang lagi berbaris di situ lagi sholat. Dan yang bikin itu semakin gemetar adalah semua laki-laki itu berpakaian seperti prajurit lengkap dengan pedang yang Lalu itu antunya datang. Dah. berjalan perlahan. Hesti berusaha agar langkah kakinya tidak menimbulkan suara sedikit. kita sampai sini dulu videonya, bye bye.